Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan saya Imron dalam pembelajaran riset operasi. Kali ini kita akan belajar tentang metode transportasi, masih berkelanjutan seperti sebelum-sebelumnya, di mana nanti saya akan menjelaskan beberapa metode. Nah, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur pendistribusian dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode ini ada beberapa metode, diantaranya ada NWCR, lalu ada FAM, dan ada MODI. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan memberikan rekan-rekan semua panduan lewat grup WhatsApp ya. Oke, saya akan ngebahas di sini kaitannya cara menghitungnya saja. Nanti untuk yang lainnya itu bisa dilihat di panduan. Baik, langkah-langkah hari ini dalam membuat metode FAM, ya. Apa itu metode FAM? Itu silakan dibaca di modul yang saya berikan ataupun di panduan yang saya berikan. Langkah-langkah dalam menghitung metode FAM adalah yang pertama, satu, carilah perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua, kolom dan baris. Lalu langkah selanjutnya adalah pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Lalu biaya terendah. Setelah itu isi sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah hilangkan baris dan kolom yang terisi penuh. Baik, di sini sudah saya blok. Ini adalah contoh soal, di mana di sini saya menggunakan PT Sarjana. Dia memiliki 3 pabrik dan 3 gudang. Nah, pabrik pertama itu terisi dari jumlah unitnya adalah 150, pabrik keduanya 175 unit, pabrik ketiganya adalah 275 unit. Lalu kapasitas gudang yang bisa dimuat adalah gudang A 200, gudang B 100, dan gudang C 300 unit. Nah, di sini di pabrik itu ada biaya distribusi. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di kolom yang saya perlihatkan. Di sini ada gudang A, B, dan C. Lalu ada pabrik 1, 2, dan 3. Dan yang merah ini adalah biayanya. Jadi kalau misalkan contohnya pabrik 1 itu mau ke gudang A, maka biayanya 6.000. Kalau ke gudang B itu 8.000. Kalau gudang C itu 10.000. Begitupun pabrik 2 dan 3. Sudah ada angkanya di sini ya. Silakan nanti dilihat angkanya, nanti dicocokkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang alokasi yang tepat. Nah, alokasi yang tepat ini untuk menjawab soalnya adalah dengan cara saya buat dulu atau kita buat dulu kotak ataupun tabel yang pernah kita buat bersama-sama ya waktu sebelumnya ya, pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini saya buat ada gudang A, B, dan C, lalu ada pabrik 1, 2, dan 3. Nah, yang warna hitam ini ataupun kotak hitam kecil ini itu kita ambil dari mana? Dari kos biayanya, ya, dari biaya yang di sini nih, biaya distribusinya. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Nanti yang kita isi ada di sini. Nah, untuk supply-nya di sini ada 150 ya dari soal sini pabrik. Nah, di sini saya buatkan 150, 175, dan 275. Begitu juga dengan kapasitas gudangnya, ada 200, 100, dan 300. Nah, di sini kita tinggal masukin saja. Nah, di sini tinggal masukin aja. Oke. Saya rasa ini soalnya dan ini jawabannya. Jadi sebelum menuju jawaban inti, kita buat dulu tabelnya agar mempermudah kita dalam menghitung. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita hitung adalah pabrik 1. Nah, pabrik 1 karena tadi langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkah ya, cari perbedaan dua variabel. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Lihat di sini ya saja langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah pabrik pertama. Kita ambil nilai terkecil. Yang pertama dan kedua, yaitu ada nilai angkanya di sini ada 6, 8, dan 10. Maka yang kita ambil adalah 8 dan 6. Nah, karena yang kita ambil 8 dan 6, maka nilai tersebut yang besar kita kurangin lagi dengan yang kecil. Jadi angka 8 dikurangi lagi dengan angka 6. Maka kita taruh di sini. Berapa jumlahnya? 2. 8 dikurang 6
sama dengan 2. Kita taruh letakkan di sini ya. Selanjutnya, pabrik kedua yaitu ada biayanya 7, 11 dan 11. Maka yang kita ambil adalah 11 yang lebih dekat dengan 7 ya. Maka di sini 11 dikurang 7. Berapa? 11 dikurang 7. Rekan-rekan bisa jawab? Oke. Jumlahnya sebesar 4. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pabrik kedua. Berapa pabrik kedua? Pabrik ketiga. Berapa pabrik ketiga di sini? Angkanya yaitu ada 4, 5 dan 12. Maka yang kita ambil angkanya adalah 5 dan 4. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini 1 ya. Oke, kita lanjut sekarang cara menghitungnya di nilai pabrik. Oke, maaf. Di sini kita hitung yang gudang ya. Nah, untuk yang gudang di sini kita lihat ada angka berapa saja? Gudang A yaitu ada angka 6, 7 dan 4. Maka yang kita ambil adalah angka 6 dan 4. Maka 6 dikurang 4 sama dengan berapa angkanya? 2. Ya. 6 dikurang 4 angkanya 2. Kita masukkan di sini di gedung A-nya 2 angkanya. Begitu juga yang B. Yang B di sini angkanya ada 8, 11 dan 5. Maka yang kita ambil adalah 8 dan 5. Maka 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya adalah di gudang C. Gudang C itu ada angka 10, 11 dan 12. Maka yang kita ambil adalah angka 11 dan 10. Maka 11 dikurang 10 sama dengan 1. Kita klik di sini angkanya 1. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah menghitung angka tersebut, maka di sini kita pilih angka terbesar. Berapa angka terbesarnya adalah 4. Ya, sudah saya warna kuning di sini, otomatis angkanya 4 warna kuning. Maka kita harus menghitung di baris atau kolomnya. Tapi kalau di sini baris di pabrik kedua. Maka kita ambil nilai terkecilnya adalah 7. Maka di sini kita lakukan perhitungan yaitu 175 kita pindahkan di angka pabrik kedua di angka 7 ya. 175. Oke. Nah, 175 maka sudah terisilah tabel tersebut. Maka saya beri tanda warna merah untuk mempermudah. Nah, karena sini sudah habis kapasitasnya seperti yang diajarkan minggu lalu, maka di sini saya silang. Oke. Saya silang. Nah, ini saya beri tanda warna merah deh. Tapi yang 75-nya saya beri tanda warna kuning biar mempermudah. Oke. Nah, berhubung baik suplai barang atau produk sudah terpenuhi dari pabrik 2 ya, karena dia tidak bisa lagi mensuplai ke gudang B dan gudang C, maka kita anggap ini kita coret. Kita anggap sudah selesai ya. Nah, ini saya berikan tanda sudah selesai. Up. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung kembali atau menghitung ulang. Caranya sama seperti yang sudah kita lakukan. Di sini ada 6, 8 dan 10. Maka yang kita pilih ada 8 dan 6. Maka di sini angkanya tetap 2. Karena di sini sudah ada, maka di sini kita silang. Selanjutnya adalah di sini angkanya 4, 5 dan 12. Masih sama. 5 dikurang 4, maka angkanya tetap 1. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, nah di sini ada angka hanya 6 dan 4, maka 6 dikurang 4 angkanya 2. Selanjutnya adalah angkanya 8 dengan 5, maka kita pilih angka 8 dikurang 5, 3. Selanjutnya adalah ada tinggal 10 dengan 12. 12 dikurang 10 sama dengan berapa? 12 kurang 10, 2. Oke. Nah, setelah kita buat, maka kita bisa menghitung kembali. Nah, di sini sudah saya beri tanda lagi warna kuning. Angka terbesar adalah angka 3 di sini. Maka yang kita hitung selanjutnya adalah di gudang B.
Nah, untuk di gudang B ini, rekan-rekan bisa lihat di sini kita ada angka 5 dan angka 8. Maka kita pilih yang angka terkecilnya adalah angka 5. Nah, untuk angka terkecil yang angka 5, di sini butuhnya hanya 100. Di sini kapasitasnya 275. Maka di sini kapasitas maksimalnya adalah 100. Nah, sudah saya ketik angka 100, maka di sini saya beri tanda warna kuning. Maka sudah terisilah angka 100 tersebut. Maka kita akan menghitung kembali jumlah yang belum terisi. Oke, lanjut lagi. Di sini masih ada angka 6, 8, dan 10. Maka kita tetap pilih angka nomor 2. Selanjutnya di sini sudah tidak ada lagi. Di sini masih angka 12 dengan 4. Maka kita tinggal kurangi saja. 12 dikurang 4 ya, sama dengan 8. Maka kita klik 8. Oke, sudah di angka 8. Lanjut lagi ke bawah. Kita hitung lagi gudangnya. Itu ada A-nya ada 6 dan 4. Maka masih sama ya. Angkanya 2. Di sini juga sama. Kita lihat ada angka berapa di sini? Wah, di sini adanya angka 8. Maka di sini kita masukin angka 8. 8 ya? 8. Salah. Nah, berhubung kita di sini sudah terpenuhi datanya, saya ulangi ya, data sini sudah terpenuhi, maka di sini kita silang. Nah, untuk kita silang maka saya akan beri tanda warna merah. Oke, saya beri tanda warna merah. Maka di posisi ini karena sudah terisi penuh, maka sudah tidak lagi bisa digunakan. Maka di sini saya beri tanda silang. Nah, karena saya sudah beri tanda silang, maka di sini adalah X. Ya. Paham ya di sini ya? Saya lanjut lagi. Lanjut keduanya, selanjutnya adalah 12 dan 10. 12 dikurang 10 sama dengan 2. Berapa jumlahnya dari angka yang sudah kita hitung nih, dari baris ini nih yang sudah kita hitung nih. Baris ini dengan baris ini berapa yang kita hitung? Angka terbesar angka 8. Maka 8 di sini angka terkecil adalah 4. Maka kita hitung dengan cara, nah karena di sini sudah 175, sedangkan di sini butuhnya 200, maka kita hitung kurang 25. Maka di sini kita klik 25. Nah, maka di sini sudah selesai. 25 kita beri tanda warna kuning. Maka sudah terisi. Nah, oke, sudah terisi ya. 25, 175. Maka di sini kita beri tanda silang. Karena sudah terpenuhi. Karena ini 200 sudah terpenuhi. Maka di sini saya beri tanda silang. Saya beri tanda warna merah. Oke, dan saya beri tanda agar tidak dapat dihitung ataupun baris ya. Nah, saya beri baris coretan. Oke, selanjutnya kita hitung kembali seperti di awal. Nah, sekarang pabrik 1. Di sini tinggal yang C. Yang C-nya maka di sini angkanya 10. Nah, di sini sudah tidak berlaku lagi. Di sini masih bisa berlaku? Masih ada. Berapa? Angkanya 12. Kita pindah 12 di sini. Oke, kita balik lagi. Di sini masih bisa? Ini gudang A sudah selesai ya, gudang A ya. Maka di sini kita coret gudang A-nya atau kita silang. Begitu juga dengan gudang B. Kita silang juga gudang B-nya. Sudah kita silang. Di sini berapa? Masih ada angka 12. Maka di sini kita pilih angka 12. Oke, rekan-rekan. Di sini angka terbesar adalah angka 12 dan angka 10, 12 dan 12. Maka yang kita pilih adalah yang pertama dulu ya, yang kita hitung yaitu 12. Maka 12 ini kita hitung di sini. Berapa jumlahnya? Tadi kan 100 sudah digunakan, 25 sudah digunakan. Sisanya berapa? Sisanya adalah 150. Nah, jadi 150 ini itu sudah mencukupi. 150 ditambah 100 ditambah 25 maka 275 dapatnya. Maka sini sudah terpenuhi. Nah, saya rubah warna kuning karena sudah terpenuhi, maka saya tutup. Saya buat garis, saya tutup biar tidak lupa kita hitung. Oke. Tinggal kita hitung kembali lagi dari awal, yaitu tinggal angka 10.
sisanya sudah silang ya. Ini sudah nggak bisa dihitung, yang ini juga sudah tidak bisa dihitung, maka saya silang. Ini juga sama. Di sini kita silang, di sini juga kita silang, di sini tinggal angka berapa? Angka 10, sama. Nah, maka yang kita hitung hanya dari baris yang pertama. Nah, karena ini tinggal 10, maka di sini daya supply-nya adalah 150, maka kita hitung 150. Maka semua sudah terisi secara penuh. Oke, karena semua sudah terisi secara penuh, maka kita tinggal menjumlahkan keseluruhan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya adalah lihat yang warna kuning saja. Nah, di warna kuning itu tinggal dikalikan. 150 dikali 10, 175 dikali 7, 25 dikali 4, 100 dikali 5, ada 150 dikali 12. Nah, disinilah saya buat perhitungannya. Oke. Nah, ini saya geser ya, rekan-rekan. Jadi, untuk menghitung jumlah keseluruhan, ini tinggal dikalikan saja. Ini dikalikan, 150 dikalikan 10. Ini ya. Yang pertama, pabrik kedua, lalu pabrik ketiga. Karena ada 3 ya, pabrik ketiga itu hitungannya. Nah, jadi berapa jumlahnya? 150 dikali 10 dapatnya 1500, 175 dikali 75 dapatnya 1225, lalu 25 dikali 4 dapatnya 100, lalu 100 dikali 5 dapatnya 500, begitu juga 150 dikali 12 sama dengan 1800. Total keseluruhannya adalah 5125. Inilah nilai yang kita ambil. Jadi perhitungannya ketika ditanya berapa optimalnya atau biayanya, yaitu sebesar 5125 atau 5125. Oke rekan-rekan, saya rasa perhitungan untuk metode FAM ini saja. Nanti kita akan lanjut ke metode berikutnya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, atau jika ada kekurangan, mohon maaf dalam penjelasannya terlalu cepat dan lain sebagainya. Jika tidak paham, nanti bisa japri saya lewat WhatsApp yang sudah saya berikan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.